Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Linggal Piero dengan NPM 2515052051. Kali ini saya akan melakukan pengulasan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Ya, langsung saja. Yang pertama ada pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, yang melatar belakangi dari era modern saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar dari arus globalisasi dan penyebaran paham-paham ekstrim melalui media sosial. Banyak mahasiswa terpapar radikalisme, bahkan ada yang terlibat dalam kegiatan rekrutmen dan pendanaan kelompok radikal. Kondisi ini menjadi peringatan penting bahwa nilai-nilai kebangsaan akan luntur. Nah, tujuan yang paling utama dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ialah memperkuat ideologi bangsa, mengembangkan karakter yang akan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, persoalan-persoalan bangsa. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu memecahkan masalah sosial dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Selanjutnya di materi yang kedua ada implementasi Pancasila dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945, implementasi Pancasila selalu mengalami dinamika sesuai perkembangan zaman. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945, semangat religius, persatuan, dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam menata kehidupan bernegara. Pada masa demokrasi liberal di tahun 1950 sampai 1959, praktik Pancasila dihadapkan pada situasi politik yang tidak stabil. Banyak partai politik sulit mencapai kesepakatan, terjadi pemberontakan daerah, dan krisis ekonomi yang melanda. Nah, walaupun demikian, nilai demokrasi tetap dijunjung melalui pemilu pertama tahun 1945 dan diplomasi internasional di konferensi Asia dan Afrika. Memasuki masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 dan 1956, Pancasila dijadikan dasar politik oleh Presiden Soekarno dengan konsep Nasakom yang merupakan kependekan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Tujuannya dibentuk Nasakom adalah untuk menjaga persatuan, namun justru menimbulkan ketegangan antara kelompok. Setelah itu datanglah masa Orde Baru di tahun 1966 sampai tahun 1999. Nah, pada masa ini pemerintah menetapkan P4. Apa itu P4? P4 merupakan singkatan dari pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang menjadi pegangan resmi bagi rakyat. Sayangnya, penerapan Pancasila kala itu lebih bersifat indoktrinatif, digunakan sebagai alat politik untuk menjaga kekuasaan. Dan di masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, setelah P4 dihapus dan Pancasila kembali diajarkan melalui kurikulum sekolah serta perguruan tinggi, pemerintah pun membentuk BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila secara kontekstual. Kini, lewat konsep profil pelajaran Pancasila di kurikulum Merdeka, nilai-nilai Pancasila diharapkan hidup dalam keseharian generasi muda, tidak lagi hanya menjadi hafalan. Di bab yang ketiga ada peran strategis Pancasila dalam membangun integritas masa depan. Dan yang melatar belakangi dari Pancasila ini, Pancasila itu bukan hanya sebagai warisan sejarah,
Tapi Pancasila juga menjadi panduan strategis dalam membangun masa depan bangsa. Sejak pertama kali Pancasila dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus di tahun yang sama, tahun 1945, Pancasila telah menjadi fondasi integritas sosial nasional. Pada masa Orde Lama, nilai-nilai Pancasila diuji oleh pergolakan politik dan ideologi. Kemudian, di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat kontrol sosial. Namun, di era reformasi, Pancasila kembali menemukan maknanya sebagai pedoman moral politik yang menegakkan keadilan sosial serta demokrasi. Yang menjadi tantangan di masa kini adalah bagaimana cara menjaga persatuan di tengah derasnya arus globalisasi. Bagaimana cara kita menjaga kebudayaan bangsa Indonesia, persatuan antar masyarakat Indonesia di tengah derasnya arus-arus globalisasi yang terus berdatangan kepada kita. Contohnya seperti datangnya budaya-budaya dari luar negeri, dengan budaya-budaya asing yang terus usaha untuk menggantikan budaya-budaya yang sudah menjadi yang sudah melekat oleh kita sejak dulu. Nah, disinilah peluang kita untuk membangun kesadaran baru bahwa Pancasila adalah ideologi hidup yang mampu menuntun bangsa menuju karakter yang berintegritas, toleran, dan adil. Selanjutnya ada dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, latar belakangnya dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia sangat mencerminkan perjalanan bangsa ini dalam mencari jati diri. Pancasila bukan lahir dalam ruang hampa. Pancasila tumbuh dari pengalaman pahit manis perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan dan menata kehidupan bernegara yang merdeka. Sejak pertama kali dirumuskan, Pancasila telah menjadi titik temu berbagai perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial, yang merupakan cerminan dari kepribadian bangsa yang plural dan maju. Pancasila berhasil mempersatukan ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan budaya di bawah satu cita-cita yang sama. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, perjalanan penerapan Pancasila tidak selalu mulus. Dalam setiap periode sejarah, makna dan pelaksanaannya seringkali mengalami pasang surut. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi semangat pemersatu di tengah ancaman disintegrasi dan kembalinya penjajah. Tapi seiring waktu, Pancasila juga pernah disalahartikan, menjadi alat politik untuk memperkuat kekuasaan atau sekedar formalitas dalam pidato-pidato kenegaraan, yang mana Pancasila sendiri pada zaman itu tidak dianggap sebagai ideologi yang benar-benar sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, melainkan hanya sebagai formalitas saja. Contohnya dalam pidato-pidato kenegaraan agar menunjukkan rasa-rasa nasionalisme yang padahal tidak ada. Meski demikian, ada satu hal yang tidak berubah dari Pancasila, yaitu Pancasila selalu menjadi jangkar moral dan ideologis ketika bangsa ini menghadapi krisis. Saat terjadi konflik sosial, pecahan politik, atau guncangan ekonomi, Pancasila hadir sebagai pengingat bahwa bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan persaudaraan. Kini, di abad 21, dinamika Pancasila memasuki babak baru. Tantangan yang bukan hanya datang dari penjajahan fisik, tetapi dari penetrasi budaya global, teknologi digital, dan perang ideologi modern. Generasi-generasi penerus bangsa yang muda lebih mudah terhubung dengan dunia luar, namun sering kehilangan akar nilai lokal. Disinilah Pancasila berperan penting
menjadi filter moral dan kultural agar bangsa ini tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi. Pancasila harus hidup dalam tindakan nyata, dalam cara kita bersikap di media sosial, dan dalam cara kita menghormati perbedaan, dan dalam cara kita berpartisipasi membangun bangsa. Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi panduan hidup yang terus relevan dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini. Dengan memahami dinamika Pancasila ini, kita memahami bahwa Pancasila bukan ideologi yang kaku, melainkan prinsip hidup atau pedoman bagi kita yang selalu bisa menyesuaikan dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Pancasila adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini pasti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Pancasila ini bukan hanya panduan moral, tetapi juga sumber hukum yang tertinggi yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hubungan antara Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menunjukkan bahwa Pancasila lahir bersamaan dengan semangat kemerdekaan, nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam proklamasi adalah perwujudan langsung dari semangat Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea keempat, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara. Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum yang disebut Stats Fundamental Norm. Artinya seluruh peraturan dan kebijakan negara harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan itu dapat dilihat dalam bidang politik. Penerapan sila keempat terlihat melalui prinsip musyawarah dan mufakat. Keputusan politik yang benar bukan hasil pemaksaan mayoritas, tetapi hasil kesepakatan yang menjunjung kebijaksanaan dan kesepakatan bersama. Sedangkan dalam bidang ekonomi, sila kelima menjadi dasar bagi sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Bukan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam bidang sosial budaya, nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang beradab, toleran, dan berkepribadian, untuk membangun masyarakat yang beradab dan untuk membangun kepribadian yang bernasional. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan, nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air menjadi wujud pengamalan dari sila ketiga. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga arah moral dalam pembuatan kebijakan negara. Ia memastikan agar hukum tidak kering dari nilai kemanusiaan dan agar politik tidak kehilangan arah moralitasnya. Pancasila adalah jaminan bahwa hukum dan kebijakan politik Indonesia selalu berpihak pada rakyat, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya ada perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila dalam konteks nilai orientasi politik dan kemanusiaan. Pendahuluan, setiap negara di dunia ini memiliki ideologi yang berbeda-beda. Ada yang menganut ideologi liberalisme, ideologi yang menekankan tentang kebebasan individu dan pasar bebas. Ada yang menjalankan tentang ideologi sosialisme, ideologi yang menjunjung kesejahteraan bersama melalui peran negara.
Dan ada juga yang menjunjung ideologi komunisme, ideologi yang ingin menghapus perbedaan kelas sosial dengan kepemilikan bersama atas alat produksi. Namun, dari ketiga ideologi ini memiliki beberapa kelemahan. Ideologi liberalisme bisa menimbulkan kesenjangan. Ideologi sosialisme berpotensi membatasi kebebasan, dan ideologi komunisme sering menolak peran agama. Sedangkan di Pancasila hadir sebagai jalan tengah. Pancasila, ia tidak menolak kebebasan, namun menyeimbangkan kebebasan itu dengan tanggung jawab sosial. Pancasila menghormati agama tanpa menjadikan negara teokratis. Pancasila mengakui keberagaman, namun tetap menjaga persatuan. Kali ini tentu saja kita sedang membahas tentang ideologi, dan kita perlu memahami dulu sebelum masuk ke dalam ideologi-ideologi yang ada dalam dunia ini. Kita harus paham dulu apa sih sebenarnya ideologi itu. Nah, ideologi ini merupakan kumpulan gagasan, nilai atau keyakinan yang menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks negara, ideologi ini menjadi pedoman dan arah kehidupan berbangsa serta bernegara, yang mana ideologi ini menjadi tolak ukur kita atau landasan berpikir kita untuk kita menjalankan dan membangun bangsa-bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Dan ideologi ini sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana dengan menggunakan ideologi sebagai dasar berpikir atau landasan berpikir, kita dapat mengembangkan dan mempersatukan bangsa-bangsa jadi lebih mudah lagi dengan adanya ideologi, tepatnya ideologi Pancasila. Sejarah ideologi. Istilah ideologi itu pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Perancis bernama Aston de Tracy pada akhir abad ke-18 sebagai ilmu tentang gagasan. Seiring berjalannya waktu, mulailah muncul berbagai ideologi besar di dunia seperti ideologi liberalisme, sosialisme, dan komunisme, serta fasisme yang mempengaruhi tatanan politik global. Dan juga ideologi Pancasila kita tentunya yang menjadi ideologi kita sampai saat ini. Sampai pada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu, sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Ideologi ini mengembangkan prinsip yang mendasar, yaitu kebebasan bagi tiap-tiap individu, yang mana setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa paksaan, baik dalam berpikir, berbicara, beragama, maupun beraktivitas. Yang kedua ada hak asasi manusia, yaitu ideologi ini menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh negara dan hukum. Selanjutnya ada persamaan di hadapan hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tanpa diskriminasi. Lalu ada pemerintahan terbatas. Kekuasaan negara dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan warganya. Pemerintah hanya mengatur hal-hal penting yang tidak bersifat otoriter. Dan lagi ada demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat. Para pemimpin dipilih melalui proses pemilu yang bebas dan adil. Dan yang terakhir ada pasar bebas ekonomi yang diatur oleh mekanisme pasar. Setiap individu bebas memiliki dan mengelola kekayaan serta usaha. Jadi pada intinya ideologi liberalisme ini sangat mengedepankan hak bagi seorang individu untuk menjalankan kehidupannya sendiri tanpa paksaan dari negara, yang mana ini merupakan satu ideologi yang membebaskan rakyat-rakyatnya untuk berekspresi tanpa paksaan apapun.
Selanjutnya ada ideologi sosialisme. Sosialisme itu merupakan ideologi yang menekankan kepentingan sama di atas kepentingan individu, yang berarti kepentingan suatu negara lebih penting daripada kepentingan individu, yang mana ini adalah kebalikan dari ideologi liberalisme tadi. Dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan melalui peran aktif negara. Kepemilikan bersama sumber daya dan alat produksi dikuasai atau dikontrol oleh negara atau masyarakat demi kepentingan bersama, yang merupakan ciri-ciri dari ideologi sosialisme. Selanjutnya ada pemerataan ekonomi yang mencegah kesenjangan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Peran aktif negara. Negara bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, yang mana perintahnya sangat memperhatikan rakyat-rakyatnya. Kesejahteraan bersama kebijakan negara difokuskan pada meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Solidaritas sosial menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial antar warga negara. Dan yang terakhir ada ideologi komunisme. Ideologi ini merupakan ideologi politik, sosial, dan ekonomi, yang mana ideologi ini berupaya membentuk masyarakat tanpa perbedaan kelas sosial, di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh suatu individu. Ada pula tujuan-tujuan dan ciri-ciri dari ideologi komunisme adalah sebagai berikut. Dan yang pertama adalah mewujudkan pemerataan ekonomi, memastikan setiap warga mendapat hak yang sama atas hasil produksi. Yang kedua ada menghapus kesenjangan sosial, menghilangkan perbedaan antara kelas kaya dan miskin dalam masyarakat. Lalu ada menetapkan kepemilikan bersama, semua alat produksi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan individu, yang mana ini juga bertentangan dengan ideologi liberalisme tadi. Yang mana ideologi liberalisme lebih mengedepankan tentang kebebasan berhak dari suatu individu, sedangkan komunisme dan sosialisme lebih mengedepankan tentang suatu kelompok atau masyarakat dan bernegara daripada suatu individu. Lalu ada mendorong solidaritas sosial untuk menumbuhkan rasa persatuan dan gotong royong antara anggota masyarakat. Menghapus eksploitasi tenaga kerja, menjamin bahwa hasil kerja dinikmati secara adil oleh semua pekerja. Dan yang terakhir adalah menciptakan kesejahteraan merata, membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan keuntungan pribadi. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila hadir sebagai jalan tengah. Pancasila tidak menolak kebebasan, namun menyeimbangkannya dengan tanggung jawab sosial. Pancasila menghormati agama tanpa menjadikan negara sebagai negara yang teokratis. Pancasila mengakui keberagaman, namun tetap menjaga persatuan. Dan Pancasila ini merupakan ideologi yang paling sesuai bagi negara Indonesia karena bersumber dari nilai budaya, adat, dan spiritualitas bangsa Indonesia. Ia bukan sekedar teori politik, tetapi cerminan kepribadian nasional yang menuntun rakyat menuju kehidupan berkeadilan, beradab, dan berketuhanan. Sekian pemaparan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.